Pria itu datang ke kamar mandi wanita untuk bersih-bersih. Namun dia bertemu dengan dua wanita cantik yang sedang melepas jubah mandi. Pria itu segera menjelaskan bahwa ini adalah kamar mandi umum. Tak disangka, sebelum selesai bicara, pria itu dikelilingi oleh dua wanita cantik itu. Pria itu sedang memikirkan apa yang akan terjadi. Namun tiba-tiba, keduanya mengeluarkan pisau belati. Bunuh dia. Sungguh enak, kamu. Pria yang mengalahkan pembunuh itu segera mengeluarkan cambuk. Memulai penyiksaan dengan cambukan berulang kali. Ternyata pria ini adalah orang terkaya di dunia. Hanya karena ingin hidup seperti orang biasa dengan istrinya. Maka dia menyembunyikan identitasnya dan menjadi seorang petugas kebersihan. Tak disangka, saingan istri mengetahui bahwa karir istrinya bisa berkembang pesat. Semuanya bergantung pada pria itu. Maka mereka mengirim pembunuh untuk membunuh pria itu. Pria itu baru saja keluar dari kamar mandi. Kemudian melihat istri datang menghampirinya. Ternyata istri datang untuk bercerai dengan pria itu. Hanya karena istri mendapatkan kontrak yang ditandatangani dan menjadi sombong. Merasa bahwa pria itu tidak berguna. Seharian hanya tahu mencuci, memasak, dan bersih-bersih. Sekarang, dia telah berubah menjadi wanita kaya. Tidak lagi cocok dengan pria miskin ini. Kemudian dia mendesak pria itu untuk segera menandatanganinya. Jangan menghambat upacara penandatanganan. Kerjasamanya sore ini. Melihat perubahan besar dalam kepribadian istrinya. Pria itu dengan sakit hati menandatangani perjanjian perceraian. Kontrak ini bernilai miliaran. Di tempat itu, ibu pria itu sedang membersihkan meja dan kursi. Kejadian ini kebetulan dilihat oleh ibu mertua. Kemudian dia mulai mencemooh ibu pria itu. Acara ini sangat penting. Bahkan sebagai seorang petugas kebersihan, kamu tidak pantas melakukannya. Adik ipar laki-laki ini bahkan lebih berlebihan. Dia langsung menendang ibu pria itu hingga jatuh. Melihat bibi yang terjatuh ke tanah, adik ipar laki-laki itu bahkan ingin memukulnya hingga mati dengan satu pukulan. Tepat pada saat itu, pria itu segera menangkap tangan adik ipar laki-laki. Dengan cepat, dia melemparkan adik ipar laki-laki itu keluar. Melihat ibunya diintimidasi, pria itu mengambil kain lap dan langsung menggunakan teknik menggosok yang telah dia kuasai selama 5 tahun. Dia mencuci wajah adik ipar laki-laki dengan baik. Tepat pada saat itu, seseorang dengan kaki yang mengenakan sandal jepit mendekatinya. Ibu mertua yang sombong bahkan berusaha memperlihatkan sikap baik kepada orang itu. Dengan mata terbuka, dia memuji kekayaan dan keangkuhan orang itu. Bahkan mengatakan bahwa pria itu adalah orang miskin yang datang untuk mengganggu. Mendengar kata miskin, orang itu bahkan mengirim anak buahnya untuk mengintimidasi pria itu. Pria yang tidak tahan lagi langsung menendang orang itu menjauh. Mengapa ada bau mulut yang tidak sedap? Kamu mau apa? Buka mulutmu. Aku akan membantumu membersihkan dengan baik. Berhenti. Lepaskan. Pangeran, apakah kamu baik-baik saja? Sampah. Apakah kamu ingin mati? Cepat datang ke sini. Berlutut dan minta maaf. Mati saja, Pangeran. Kamu sangat terkejut. Apa ini? Apakah kamu ingin hancur? Kamu juga adalah orang-orang seperti itu. Kamu juga akan hancur. Pangeran, jangan begitu. Ini bukan urusan kita. Semua ini karena sampah ini yang membuat masalah. Pangeran, itu karena dia tidak menghormatimu. Ajari dia dengan baik. Kami tidak punya masalah. Tapi, jangan salahkan seluruh Jinghai kami. Sampah ini, dia adalah menantu Su. Apakah keluarga Su tidak pernah mengajarinya? Ya, kami di Jinghai. Bagaimana bisa ada bencana seperti ini? Pangeran, di seluruh Jinghai, semua orang akan terkena dampaknya. Berlutut dan minta maaf. Berlutut, minta maaf. Seorang pangeran dari negara mereka sendiri, bahkan tidak bisa memiliki pasukan militer. Pangeran, diangkat oleh kalian seperti ini. Tulangmu benar-benar lemah. Sepertinya kamu harus berlutut. Kamulah yang harus berlutut. Rakyat jelata, dengarkan dengan baik. Pertemuan investasi ini diselenggarakan oleh orang terkaya. Hubunganku dengan orang terkaya sangat baik. Pengaruh orang terkaya, kamu semua juga mengetahuinya. Itu adalah langit kalian di negara naga. Jadi, dialah orang yang paling dihormati oleh negara nagamu. Jika kalian tidak mau tunduk kepadaku, maka biarlah aku membiarkanmu dan ibumu menghilang selamanya. Kamu memiliki hubungan yang baik dengan orang terkaya. Mengapa aku tidak tahu? Jika aku memiliki hubungan yang baik denganmu,
Apa? Jika aku tidak salah dengar, maksudmu adalah, kau adalah orang terkaya yang terhormat. Apakah kau mengatakan bahwa kau adalah orang terkaya? Apakah aku tidak mengenalimu? Kau hanyalah seorang petugas kebersihan yang bau. Hanya seorang menantu miskin tanpa uang. Kau bahkan tidak pantas untuk membersihkan toilet. Nak, orang terkaya bukanlah sesuatu yang bisa ditiru oleh siapa saja. Kau tidak boleh sembarangan bicara. Pertama, menghina pangeran. Sekarang, menghina orang terkaya. Keberanianmu sungguh besar. Tidak punya mata. Tanaka, jangan kira aku tidak tahu. Kamu datang dari jauh hanya untuk menjadi anjing bagi orang terkaya. Bisa menjadi anjing bagi orang terkaya. Itu adalah kehormatanku. Kata-katamu tidak salah. Namun, kamu tidak layak. Kamu orang-orang dari negara naga. Merendah adalah kebajikan. Ini kamu, etika tamu di negara naga. Penjaga, buang sampah ini keluar. Aku ingin melihat siapa yang berani membuat masalah. Pangeran Tanaka, biarkan mereka pergi. Nona Su, kamu adalah mitra orang terkaya. Baru saja mendapatkan kontrak senilai triliunan. Aku pasti akan memberikanmu wajah. Sudah kukatakan padamu sejak dulu. Ini bukan tempatmu untuk datang. Pergilah cepat. Hei, aku tidak pergi. Acara kontrak senilai triliunan ini adalah acara yang aku atur. Apa? Dia yang mengadakannya. Bagaimana pangeran tidak mengenalnya? Dia hanya ingin melihat orang terkaya. Tidak pernah muncul. Oleh karena itu, berpura-pura menjadi orang terkaya. Keluar dan berpura-pura. Hahaha. Li Feilong, apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Sekarang aku datang untuk menyelamatkanmu. Tapi kamu masih harus terus berbohong, kan? Saya tidak berbohong. Selama 5 tahun ini, saya menyembunyikan identitas saya. Yang saya dapatkan malah jarak antara kita. Baik, saya tidak akan berpura-pura lagi. Saya adalah pewaris besar keluarga Li. Drama singkat haha. Orang terkaya di kerajaan naga. Hahaha. Li Feilong, saya tahu bahwa Su dan Anda telah bercerai. Kamu sangat terpukul. Tapi, kamu juga tidak bisa berpura-pura menjadi orang terkaya. Jika kamu menjadi orang terkaya, maka ibumu bisa membersihkan tempat ini. Tidak terduga. Setelah bercerai dengan saya, kamu tidak berusaha maju. Malah terlibat dalam hal-hal yang tidak benar. Sepertinya, pilihan saya benar. Kita hidup bersama selama 5 tahun. Kamu yang paling tahu seperti apa diriku. Tidak terduga kamu melihat saya seperti itu. Baik. Jadi, biar aku tunjukkan padamu. Akhirnya, apakah saya benar-benar orang terkaya? Bodoh. Konferensi kontrak triliunan memiliki ambang batas. Semua yang hadir memiliki kekayaan miliaran. Tapi saya memiliki kekayaan ratusan miliar. Angkatlah, 10 mobil balap terbatas. 99 batang emas. 1 kontrak senilai ratusan miliar. Pilih salah satu dari sini. Orang biasa tidak akan habis menghabiskannya seumur hidup. Tidak heran dia adalah pangeran yang mulia. Lihat kekayaan ini. Orang-orang tercela, hadiah yang saya bawa untuk tuan kaya. Jumlahnya mencapai ratusan miliar. Jangan bilang saya membulimu. Asalkan kamu bisa memberikan hadiah senilai miliaran. Aku akan membiarkanmu tetap tinggal di sini. Saya bisa mengeluarkannya 10 kali lipat darimu. Hahaha. Aduh, tadi kamu tidak sedang bercanda. Apakah kamu sendiri adalah tuan kaya? Keluarkanlah. Jangan takut. Biarkan semua orang melihat. Maka bukalah matamu dengan lebar. Lihatlah dengan baik. Bawa barang yang sudah saya siapkan. Antarlah kepadaku. Tidak bisa tidak harus dikatakan. Kamu berperan dengan sangat baik. Kamu hanyalah orang hina. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan pangeran yang mulia? Dibandingkan dengan apa? Pangeran. Sungguh minta maaf. Maaf telah membuat Anda tertawa. Ya, dia hanya orang gila. Tapi itu tidak mewakili orang-orang negara naga kita. Untuk menjadi anjing bagi tuan kaya. Kamu benar-benar berusaha keras. Negara yang begitu kecil, bahkan memberikan begitu banyak hadiah. Ada pepatah lama di kerajaan naga, mengatakan bahwa orang yang tahu situasi adalah orang yang cerdas. Tampaknya, kamu sama sekali tidak tahu situasi. Dapat dilihat dari kontrak ini, negara kalian, Jepang, kecil. Itu masuk akal. Kontrak ini, orang terkaya tidak akan menandatangani. Hachigaro, kamu berani merobek milikku. Kontrak senilai ratusan miliar. Asalkan orang terkaya menyetujui permintaanku. Setuju untuk membuang air Jepang ke laut. Aku akan memberikan ratusan miliar setiap bulan kepada orang terkaya. Mengirim kontribusi senilai ratusan miliar. Ini akan menguntungkan perkembangan ekonomi kalian di Jinghai.
Manfaatnya sangat besar. Anda berbicara tentang air. Itu yang dimaksud. Air ini sudah kami olah. Bisa langsung diminum. Sebenarnya, juga bisa langsung dibuang. Saya menghormati orang kaya ini. Itulah sebabnya aku datang dari jauh. Saya akan menyapa orang terkaya terlebih dahulu. Air yang sangat kotor seperti ini. Kamu bilang bisa langsung diminum. Negara kami mengatakan sudah diolah. Maka itu bisa diminum. Bagaimana? Kalian meragukan teknologi kami di Jepang. Teknologi dan ilmu pengetahuan. Percaya. Tentu saja saya percaya. Lihatlah air ini. Begitu indah warna hijau ini. Tepat sekali. Siapa yang menentukan? Air haruslah transparan. Teknologi Jepang adalah yang terbaik di dunia. Salah satu yang terbaik. Teknologi penyaringan mereka. Pasti tidak ada masalah. Jepang mengatakan bisa diminum. Maka pasti bisa diminum. Kalian benar-benar tidak punya sedikit pun harga diri. Yang lain akan diracuni. Sesama warga kita. Kalian masih membela mereka. Rakyat negara naga. Bukankah begitu? Hanya bisa melihat yang ada di depan mata. Hanya ratusan miliar. Bisa membeli harga diri mereka. Betapa besar hutan ini, ada segala macam burung. Negeri naga saya terlalu besar. Ada segala macam anjing. Negeri naga saya memiliki banyak pahlawan. Apakah Jepangmu bisa mengejar kami? Mengapa Pangeran Tanaka berbicara seperti itu? Sungguh seperti serigala berhati putih. Selama ribuan tahun, tidak sedikit yang mendukung Jepang. Dia malah menghina kita balik. Meletakkan mangkuk lalu menghina ibu. Baga, kalian berani tidak menghormati saya. Apa artinya banyak orang? Hidup Anda, menurutku, tidak berharga sedikit pun. Tunggu sampai aku menandatangani kontrak dengan orang kaya itu. Aku mau kamu minum air ini setiap hari. Aku berkata padamu, kontrak ini jelek. Saya tidak menandatangani. Kau pikir kau siapa? Berani mengambil keputusan atas nama orang kaya itu. Tunggu sampai orang kaya itu datang. Ada buah yang enak untukmu. Kalian berdua diam. Aku berkata padamu, aku tidak hanya tidak akan menandatanganinya. Aku masih memerintahkanmu. Kalian sendiri yang menciptakan masalah di negara kalian. Selesaikan sendiri. Air yang diproduksi sendiri. Minum sendiri. Apa yang ingin kau lakukan? Berani sekali. Lepaskan sekarang juga. Kau gila. Pangeran. Pangeran, apakah kau baik-baik saja? Tanaka, saya akan memberi Anda ide. Penduduk negara kalian lebih dari 1 miliar. Air Jepang ini ada lebih dari 1 juta ton. Anggap saja kalian orang Jepang. Jika setiap orang minum 2 botol setiap hari, maka dalam 2 tahun lebih, akan habis. Ya baik. Kau berani menghina aku. Menghina negara kalian. Ada batas kesabaran. Aku akan bertarung denganmu. Kau belum pergi juga. Tanaka adalah ahli bela diri. Kamu. Ini adalah kungfu Zongjin. Bagaimana mungkin sampah ini begitu kuat? Dia bahkan bisa kungfu. Tianzong, ini bukan tempatmu untuk bertindak semaumu. Di sini bersamaku. Kamu harus berhati-hati dengan aku, Long. Di sini, ini adalah kerajaan naga. Kamu sebenarnya siapa? Aku adalah utusan kekayaan raya telah datang. "100 mobil balap terbatas, 999 batang emas, 10 kontrak senilai ratusan miliar. Ternyata benar-benar dikirim. Bukankah sampah ini orang miskin? Bagaimana bisa mengeluarkan barang yang melebihi ratusan miliar ini? Apakah dia adalah kekayaan raya yang misterius? Itu dia, kakak perempuan. Apakah dia benar-benar kekayaan raya? Tidak mungkin. Aku tahu kekayaannya. Tapi itu benar-benar utusan kekayaan raya. Fei Panjang. Kamu benar-benar kekayaan raya. Ibu. Mulai sekarang, tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Anakku. Kamu sudah menjadi orang yang sukses. Ibu akan tenang. Ibu. Kamu pergi dulu dan istirahat. Serahkan padaku di sini. Baiklah. Tianzong. Sekarang kamu tahu apa yang telah kamu lakukan. Apakah kamu telah mengganggu seseorang? Annyeonghaseyo, Pangeran Tianzong. Halo. Saya adalah putra kerajaan Jepang. Maaf. Terima kasih, Pangeran Tengah. Bagaimana ini? Duduk di lantai. Kamu adalah utusan orang terkaya. Mewakili orang terkaya.
Ceritakan padaku. Saya datang untuk berbicara tentang kerjasama dengan negara naga Anda. Itu adalah orang terkaya Anda. Tamu yang terhormat. Tetapi, orang rendahan ini, bahkan tidak menghormati saya. Bertemu denganku. Berani tidak berlutut. Bahkan kasar kepada saya. Ini adalah kalian. Etika negara dalam melayani tamu. Negara kami yang beretika. Menghargai saling menghormati. Kalau begitu, kamu harus membungkuk padaku terlebih dahulu. Kamu itu apa? Berani berbicara seperti itu kepada pangeran. Hahaha, drama pendek. Hahaha, sebentar. Sepertinya saya tidak kembali selama 5 tahun ini. Huha, sikat pendek kalian. Hahaha, semuanya hancur. Kamu bicara seperti itu. Tapi kamu cukup mirip dengan orang terkaya. Tapi, hahaha, drama pendek. Bau miskinmu? Hahaha, tahu. Tidak sama sekali seperti. Hahaha, drama pendek. Jadi, ceritakanlah. Barang-barang ini. Siapa yang menyuruhmu mengantarkannya? Orang penting itu. Selain Pangeran Tanaka. Itulah. Selain Pangeran Tanaka. Hadiah senilai miliaran ini. Semua dikirim oleh Pangeran Tanaka. Tuan utusan khusus. Benarkah bukan dia yang mengirimnya? Ini adalah hadiah senilai miliaran. Di tempat kejadian. Selain Pangeran Tanaka. Siapa lagi yang mampu mengirimnya? HMPH. Aku sudah tahu. Orang ini memang sampah. Terpengaruh karena ditolak oleh Yutong. Mengacaukan di sini. Sekarang segera. Singkirkan aku, utusan kaya raya ini. Bersihkan. Apakah kamu kaya raya? Masih ingin membersihkanku? Jangan malu-malu di sini. Membuat semua orang menertawakanmu. Bahkan kamu juga tidak percaya padaku. Li Feilong. Kamu tidak punya malu, aku masih punya. Mereka bertelanjang kaki. Nah, lihatlah. Pada akhirnya, siapa yang tidak punya malu? Selain Pangeran Tanaka, aku akan memberimu kesempatan lagi. Katakanlah kepada semua orang. Hadiah senilai miliaran ini. Apakah ini milikmu? Hadiah senilai miliaran ini. Tentu saja milikku. Bukan milik pangeran. Apakah masih milikmu? Jangan bicara tentang hadiah senilai miliaran lagi. Hadiah senilai 100 yuan. Kamu bahkan tidak bisa mengeluarkannya. Baiklah, karena aku memberimu kesempatan dan kamu tidak menghargainya. Jangan salahkan aku jika aku tidak memberimu wajah. Tuan Jin. Segera pecat Tianzong. Kamar Dagang Global. Tidak akan bekerja sama selamanya. Hahaha. Drama komedi haha. Tangan kanan orang terkaya. Kamu berani memanggilnya dengan namanya. Disebut juga dia Lao Jin. Drama komedi humha. Benar-benar tidak tahu diri. Beberapa menit singkat ini. Drama komedi haha. Kamu telah menghina berapa banyak bos besar. Siapa saja. Drama komedi humha cukup untuk membunuhmu beratus kali. Masih berani menghina pangeran yang mulia. Drama komedi haha. Pangeran akan menghancurkanmu. Seperti menghancurkan semut. Sangat mudah. Aku adalah anggota terhormat pertama dari Kamar Dagang Global. Aku adalah anggota terhormat pertama yang paling terhormat. Hanya orang terkaya bisa mengeluarkanku. Pangeran, sampah ini tidak pernah melihat dunia. Tidak bisa bahkan membuat cerita. Aku tidak peduli dengan levelmu. Bahkan jika itu ayahmu, Raja Jepang datang, ingin mengeluarkannya. Hanya masalah satu kata dari saya. Berpura-pura lagi. Tuan Jin. Tuan Jin, Anda datang bagaimana? Pukulannya. Tuan Jin, mengapa kamu memukulku? Kamu masih berani bertanya mengapa? Orang yang tidak tahu malu. Kamu jenis orang seperti ini. Ia juga layak menjadi utusan khusus orang terkaya. Robekkan pakaiannya. Buang keluar. Tidak boleh masuk ke dalam perkumpulan bisnis selamanya. Tuan Jin, apa yang salah dengan saya? Sekarang segera hapus saya ini. Bersihkan utusan Tuan Kaya. Apakah maksudnya? Dia benar-benar Tuan Kaya. Tarik keluar. Total emas. Saya salah, Tuan Kim. Mengapa Tuan Jin ada di sini? Tuan Sen. Tuan Jin. Tidak mungkin benar-benar. Dia yang mengundangnya kan? Keluarga Jin adalah keluarga nomor 1 di Jinghai. Raja harus memberi hormat 3/10. Dia bisa memiliki kekuatan ini. Tuan Jin. Ada apa dengan kedatangan Anda secara pribadi? Tidak mungkin datang karena anak kecil ini, kan? Tuan Jin menghubungi ayahnya secara langsung. Ingin mengeluarkan anggota Tanaka. Ayah akan datang sendiri nanti. Tugas saya sekarang. Membantu Tuan Kaya. Memastikan pertemuan penandatanganan kontrak berjalan lancar. Tujuan saya datang. Untuk bekerja untuk Tuan Kaya. Memastikan kelancaran pertemuan. Mengawasi penandatanganan kontrak triliunan. Ternyata,
bukan dipanggil oleh sampah ini. Halo, apakah kamu mendengar? Jin selalu datang untuk tuan kaya. Kamu hanya beruntung. Selalu mendapatkan keberuntungan dari tuan kaya. Di negeri naga ada sebuah pepatah kuno. Yang benar tidak bisa dipalsukan. Yang palsu tidak bisa menjadi nyata. Nak, kamu palsu ini sudah terbongkar. Benar atau palsu? Segera terungkap. Kamu ini. Sialan, perutku. Pangeran, apa-apaan? Bukankah kamu bilang, air di negara Jepang ini bisa langsung diminum? Sialan, perutku. Melihatmu seperti ini, mungkin hidupmu tidak lama lagi. Nak. Segera bawa pangeran ke rumah sakit. Pangeran hampir tidak sadarkan diri. Pertemuan penandatanganan kontrak akan segera dimulai. Mengapa orang yang tidak terkait masih ada di sini? Datanglah, usir dia dari sini. Berani sekali. Pertemuan kontrak triliunan tuan kaya. Kapan giliranmu untuk mengusir orang? Maafkan saya, Jin. Saya tidak menghormati maksud tuan kaya. Saya takut jika tuan kaya raya datang, membuat marah tuan kaya. Para tamu yang terhormat, konferensi penandatanganan kontrak senilai triliunan akan segera dimulai. Mohon semua orang, silakan duduk secepatnya. Kekayaan senilai miliaran, duduklah di baris terakhir. Kekayaan senilai puluhan miliar, duduklah di baris kedua. Kekayaan senilai triliunan, duduk. Baris pertama, cepat duduk, Ma. Kita jangan pedulikan sampah ini. Jika terlambat, membuat marah tuan kaya. Kita sekeluarga tidak bisa menanggungnya. Oh ya, benar. Ayo pergi, cepat pergi. Tuan Li, saya tidak tahu Anda adalah. Saya bersembunyi selama 5 tahun. Hantu banteng dan roh ular yang seperti apa? Semuanya bergerak diam-diam. Jangan ungkapkan identitas saya untuk sementara waktu. Saya masih perlu mengamati sedikit. Ya, oh ya, ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Saya butuh bantuanmu untuk melakukan ini. 20 tahun yang lalu, ibuku mengalami kecelakaan mobil. Setelah ibu dibunuh, saya dibesarkan oleh pengasuh saya. Dia sekarang menjadi ibu saya. Saya bersembunyi selama beberapa tahun ini. Dia telah menderita banyak. Tuan acara kontrak senilai miliaran. Jaga dia dengan baik-baik. Jangan khawatir, Tuan. Tuan. Jadi saya akan pergi dulu. Pikirkan dunia. Merencanakan segalanya dengan cermat. Tidak heran saya tertarik padanya. Bukankah kamu bilang kamu adalah orang terkaya? Mengapa masih berdiri? Tidak mungkin di tempat ini. Mungkin kamu tidak menyiapkan tempatmu. Tuan Sen. Jangan bicara lagi. Tempat duduk di sini. Semua tempat duduk sudah penuh. Hei, pria malang. Kakak perempuanku dan Sen Sao duduk di meja pertama. Kami duduk di meja kedua. Kamu, di mana tempat dudukmu? Pergi duduk. Biarkan semua orang melihat. Benar kan? Li Feilong, cepat pergi duduk di belakang. Aku tidak pergi. Saya punya tempat sendiri. Ini bukan tempatmu. Jangan bicara besar. Benar-benar memalukan. Ini adalah tempatku. Saya. Ini adalah acara ini. Tuan acara kontrak senilai miliaran. Li Feilong. Kamu gila. Menghina Pangeran Tanaka sudah cukup. Kamu masih berani mengganggu tuan orang terkaya. Turunlah sekarang. Mengapa saya harus pergi? Dia adalah orang terkaya di kerajaan naga. Hahaha. Hei. Keluar dan menipu. Jika itu orang lain, keluarkan semuanya. Hanya ada satu. Apa dengan kartu hitam tertinggi? Dia adalah orang terkaya di negara Long. Bagaimana denganmu? Kita semua tahu semuanya. Kamu hanya seorang pekerja pijat yang bau. Bergantung pada saudara perempuan saya yang tidak berguna. Bagaimana mungkin bisa mengeluarkannya? Apa dengan kartu hitam tertinggi? Kartu ini, pasti itu palsu. Pasti ini sampah. Beruntung sekali. Tidak tahu di mana. Saya sudah melihat kartu hitam tertinggi. Kemudian dijual di pasar Tata. Dipesan dengan model yang sama. Keluar dan menipu dengan sombong. Semuanya. Jangan sampai ditipu olehnya. Li Feilong. Saya pikir awalnya, kamu hanya suka berlagak dan bual-bual. Tidak terduga. Pikiranmu sangat jahat, Yutong. Saya dapat melihatnya. Orang ini yang tidak berguna. Setelah kamu bercerai dengannya, membawa dendam di dalam hati. Dia sengaja membuat kekacauan. Dia ingin mengacaukan acara kontrak senilai triliunan ini.
Membuat kekacauan di konferensi kontrak senilai triliunan. Mengamukan tuan kaya. Membatalkan hubungan dengan keluarga Su. Menandatangani kontrak senilai triliunan. Benarkah, Li Feilong? Jadi begitu ya? Jika kamu ingin membuatku malu, kamu sudah berhasil. Jika kamu sudah puas, turun sekarang juga. Kita hidup bersama selama 5 tahun. Orang macam apa aku ini? Kamu bahkan tidak tahu. Awalnya kontrak senilai triliunan ini hanya akan diberikan karena kamu terus-menerus tidak mempercayaiku. Lalu apa gunanya menjaga perasaan lama terhadapmu? Kontrak senilai triliunan ini dibatalkan sekarang juga. Batalkan untukku kontrak senilai triliunan keluarga Su. Hahaha. Li Feilong, kamu ingin membuatku tertawa sampai mati. Sebentar bilang kamu adalah tuan kaya. Sebentar bilang ingin mengeluarkan Pangeran Tanaka. Sebentar bilang ingin membatalkan kontrak senilai triliunan. Aku pernah melihat orang yang suka berbohong, tapi belum pernah melihat orang yang sombong sebesar kamu. Aduh, dulu aku mengira kamu hanya tidak kompeten. Ternyata, dia adalah seorang penderita gangguan jiwa. Jika ini tersebar, seluruh kota Jinghai akan menertawakan keluarga Su kita semua. Oh no. Kontrak senilai triliunan ini, itu dibantu oleh Tuan Sen. Ditandatangani oleh orang terkaya. Drama komedi Hoha. Saya dari tidak memiliki apa-apa hingga kontrak senilai triliunan. Saya selalu tidak ingin percaya. Kamu hanya bisa bicara besar. Seseorang yang tidak giat. Tapi dari tindakanmu hari ini, terlihat, saya sudah sangat kecewa padamu. Drama komedi Hoha. Selama 5 tahun ini, saya telah berusaha sekuat tenaga untuk kontrak senilai triliunan ini. Berapa banyak usaha yang telah saya lakukan. Kamu bisa bercanda, tapi tidak boleh bercanda. Bercanda tentang membatalkan kontrak senilai triliunan. Saya bercanda. Drama komedi Hoha. Apakah Sen Kuo yang memberikannya padamu? Jadi, tunggu saja nanti. Siapa sebenarnya yang memberikannya padamu? Kamu anjing gila ini. Mulai menggigitku sekarang kan? Baiklah, saya akan mengakhiri pembicaraan di sini hari ini. Saya di sini. Kamu tidak akan bisa membatalkan kontrak senilai triliunan ini. Ah, ya, mengerti. Ada berita buruk yang harus saya sampaikan kepada semua orang. Konferensi kontrak senilai triliunan dibatalkan. Apa? Kontraknya dibatalkan. Bagaimana mungkin? Kontrak dengan jumlah sebesar ini, hanya dengan satu telepon, sudah dibatalkan. Ini tidak masuk akal. Dan kontrak ini masih milik Tuan Sen. Diambil darinya. Ini adalah hal yang pasti. Bagaimana mungkin bisa dibatalkan begitu saja? Ya, mungkin Anda bisa memeriksanya lagi. Ini adalah kontrak senilai triliunan. Bagaimana bisa dibatalkan begitu saja? Ini terlalu kekanak-kanakan. Keluarga Jin mengatakan, ini berarti orang terkaya di negara Long. Terhadap penampilan keluarga Su, tidak terlalu puas. Keputusan. Lihat lagi penampilan kalian. Masih memikirkan keluarga Su kita. Dapat terbang tinggi. Tidak terduga. Di tengah jalan. Gagal. Ibu. Bangkitlah sedikit. Ibu. Bagaimana bisa menanggung pukulan sebesar ini? Tuan Jin. Ada seseorang dari keluarga Su yang pingsan di tempat kejadian. Lihatlah. Apakah harus meminta izin kepada orang terkaya? Tidak perlu. Dia akan menanganinya. Ah. Maksud Anda adalah, orang terkaya juga ada di sini. Di tempat kejadian. Keberadaan orang terkaya. Itu juga yang bisa kamu tanyakan. Itu bukan sesuatu yang seharusnya kamu tahu. Drama singkat haha. Juga tidak boleh kamu tanyakan. Drama. Apa yang Tuan Jin ajarkan padamu adalah bawahan mengerti. Li Feilong. Apakah kontrak senilai triliunan? Benarkah kamu yang membatalkannya? Pasti ini orang yang tidak berguna. Di acara ini, mengacaukan suasana. Membuat marah orang terkaya. Orang terkaya marah kepada keluarga Su kami. Baru saja membatalkan kontrak triliunan kami. Ibu. Aduh, keluarga Su kami. Awalnya bisa mengandalkan kontrak triliunan ini. Langsung naik ke keluarga kaya. Sekarang semuanya hancur olehnya. Li Feilonglong. Kamu benar-benar jahat, sampah. Dia hanya tidak ingin kita. Apakah keluarga Su baik? Dia pasti takut. Setelah Su menandatangani kontrak triliunan ini, dia semakin tidak menghargainya. Dia tidak berharap untuk menikah lagi. Atau, dia hanya melihat Su menjadi kaya mendadak. Ingin mendapatkan bagian dari kekayaan itu. Hanya dengan cara kotor ini. Li Feilong. Jika kamu ingin uang,
Aku bisa memberikanmu 1 miliar cukup atau tidak? Aku sudah bilang, uang sejumlah ini bagi saya tidak berharga sedikit pun. Li Feilong, jangan terlalu serakah, masih merasa uangnya sedikit. Bukankah kalian selalu berpikir, kontrak triliunan ini diberikan oleh Shen Kuo kepada kalian? Maka biarkan Shen Kuo, tolong pulihkan kontrak ini. Apakah Tuan Shen berbicara dengan orang biasa? Jangan anggap remeh orang ini. Dia mengatakan hal yang tepat. Lihatlah, kontrak triliunan ini. Kamu yang membantu kami mendapatkan ini. Nah, kamu juga bisa membantu kami memulihkannya, kan? Ya, apakah Tuan Shen berbicara dengan orang biasa? Bukankah Anda bisa berbicara dengan? Apakah Tuan Shen berbicara dengan orang biasa? Bisakah Anda membantu? Hanya butuh 1 telepon dari Anda. Aku tidak mengenal siapapun. Orang terkaya yang penyendiri. Siapa yang tahu tentang Su Yutong? Bagaimana dia mendapatkan kontrak triliunan ini? Tenang saja, saya adalah saudara laki-laki dekat orang terkaya. Saya beruntung makan bersama beberapa kali. Biar saya bicara dengan orang terkaya. Selamat siang, Tuan. Saya Shen Kuo dari keluarga Shen di Jinghai. Baru saja beberapa hari yang lalu saya makan bersama Anda. Bocah nakal. Saya sedang dipijat. Jangan telepon saya. Tentang kontrak keluarga Su. Ada beberapa kesalahpahaman di sini. Tolong bicarakan dengan orang terkaya, tolong komunikasikan. Baik, terima kasih banyak. Ini bukan masalah besar. Silakan berkomunikasi dengan Tuan Shen. Saudara kandung kaya raya itu. Bagaimana katanya? Tentu saja dia akan membantu kita melaporkan situasinya kepada saudara kaya raya itu. Saat yang kritis. Harus mengandalkan Shen Shao. Terima kasih banyak, Shen Shao. Lihatlah Shen Shao. Dia memberikan uang dan tenaganya. Lihatlah dirimu lagi. Hanya akan membuat masalah dengan Yutong. Anda dan Tuan Shen. Tidak ada perbandingan sama sekali. Benarkah? Shen Kuo. Barusan kamu menelpon siapa? Kamu tidak mendengarnya tadi. Saya menghubungi. Dia adalah saudara kandung saudara kaya raya. Bukankah saudara kaya raya adalah putra tertua keluarga Li? Dari mana asal saudara kandung itu? Li Feilong. Seperti kamu. Hidup di lapisan bawah masyarakat yang rendah. Tidak pernah berhubungan dengan masyarakat kelas atas. Bagaimana kamu tahu? Saudara kaya raya tidak memiliki saudara kandung. Saudara kaya raya adalah anak tunggal. Dari mana saudara kandung itu datang? Kamu beritahu saya. Kamu menelpon saudara kandung yang mana? Ini benar-benar anak tunggal. Jadi, Shen Shao. Barusan, kamu tadi nelpon siapa? Itu sepupu orang terkaya. Aku salah ingat. Aduh, setiap hari aku berhubungan dengan banyak bos besar. Tak terhindarkan untuk salah ingat. Kakak laki-laki tidak ada. Pasti ada sepupu. Orang terkaya itu dari Jinghai. Kepala keluarga dari keluarga besar pertama. Itu sepupu orang terkaya. Anda benar-benar sibuk. Orang sibuk juga bisa salah ingat. Itu wajar. Benarkah? Kamu dengarkan, Li Feilong. Kamu hanya akan mengejar satu kata. Tadi kontaknya dengan Tuan Shen. Sepupu orang terkaya. Kamu bisa apa? Ya, Shen Yu, Shen Shao. Itu sepupu orang terkaya. Bagaimana katanya? Tentu saja dia menyetujuinya. Sekarang mungkin sudah berkomunikasi dengan orang terkaya telah berkomunikasi. Semuanya tenang. Semuanya duduk. Tunggu kabar baik dariku saja. Aku tidak punya kemampuan seperti itu. Biarkan orang terkaya mendengarkan aku berbicara. Jika kontrak tidak bisa dipulihkan, saya akan mengambil tanggung jawab. Semua tanggung jawab ditimpakan pada sepupu orang terkaya. Bilang dia menganggap status keluarga Su terlalu rendah. Tidak mau membantu. Pria malang. Bagaimana kamu turun dan duduk di sini? Kamu tidak punya uang sepeser pun. Dengan alasan apa kamu duduk di meja itu? Aku belum pergi. Mengapa kamu masih belum pergi? Masih mengeluh memberikan kepada kita, Bos Su. Masalah yang kamu timbulkan belum cukup. Ini masih pertama kalinya bagiku. Melihatmu yang begitu tidak tahu malu. Kamu adalah bencana bagi keluarga Su. HMPH. Apakah itu di sini? Hanya ingin melihat. Akhirnya, apakah dia bisa atau tidak? Biarkan kontrak ini dipulihkan. Shen tidak bisa. Masih mengandalkanmu. Li Feilong huhahaha. Drama singkat haha. Kamu punya kekayaan apa? Berani berbicara seperti itu dengan Shen. Singkat haha. Kekayaan senilai miliaran. Bahkan tidak pantas menjadi orang yang mengangkat sepatuku. Drama singkat haha. Sekarang aku mendengarmu. Meniru gaya bicara orang terkaya. Aku ingin memukulmu. Perjalanan haha. Jika kamu benar-benar begitu mulia. Drama singkat haha.
Mereka seharusnya datang lebih awal. Aku memberikanmu minuman. Drama singkat, haha. Kamu masih tidak mengerti. Bahkan jika kamu berbicara sampai langit, tidak ada yang akan mempercayaimu. Bahkan jika kamu bisa berpura-pura seperti orang terkaya, kamu juga tidak bisa berpura-pura. Identitas terhormat orang terkaya. Sekretaris Matahari. Kamu sudah mengikuti Su selama bertahun-tahun. Masih begitu bodoh. Apa maksudmu? Dia sudah menelepon sampai sekarang. Sudah 10 menit berlalu. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Bukankah kamu bilang, latar belakangmu sangat kuat kan? Bagaimana? Belum bisa mengembalikan kontrak ini. Aku akan menelpon lagi untuk mengingatkan. Tuan Sen berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Tidak seperti beberapa orang. Tidak bisa diandalkan sedikit pun. Jika kamu benar-benar hebat seperti itu, tolong bantu kami mengembalikan kontrak triliunan. Hanya kontrak triliunan. Aku bisa membatalkannya. Tentu saja bisa mengembalikannya. Kakak sepupu, apa yang baru saja kukatakan padamu? Bagaimana hasilnya? Kamu salah minum obat. Selalu menelponku. Saya bilang saya sedang melakukan pijat. Jangan menelponku lagi. Aku akan mematahkan kakimu. Tuan Sen, apa yang dikatakan kakak sepupu tadi? Tentu saja sudah memberitahu Tuan Kaya. Kontrak sedang dalam pemulihan. Tidak perlu terburu-buru. Tetap harus menjadi Sen. Lihatlah Sen Sao. Kamu harus berterima kasih pada Sen. Terima kasih banyak, Sen. Setelah kontrak ditandatangani, aku pasti akan memberikanmu bagian keuntungan. Bukan begitu. Hanya sedikit usaha. Bagi keuntungan atau tidak penting. Siapa peduli dengan kontrakmu? Bisakah dipulihkan? Asalkan bisa membuatku bermain semalam. Cukup nyaman bermain. Lihatlah Sen Sao. Lalu lihat dirimu. Saya hanya bingung. Perbedaan orang ini dengan orang lain. Mengapa begitu besar? Kalian selalu mengatakan tentangku sebelumnya. Suka berpura-pura dan bualan. Menurutku, Sen ini layak menjadi aktor terbaik. Yutong. Jadi ini orang yang kamu percayai. Adalah tipe pria seperti ini. Li Feilong. Selain mulut ini, apa yang sudah kamu lakukan untuk Su? Sekarang, masih mencemarkan nama Sen yang telah berusaha dengan sepenuh hati. Saya sekarang, melihat wajahmu saja sudah membuatku muak. Apa? Tuan Jin akan datang?